Pria itu dengan niat baik membantu warga desa menagih uang yang tertunda. Namun dirinya sendiri tidak mendapat pembagian maupun gaji sepeser pun. Karena perbuatan baik itu, yang ia terima justru adalah sikap dingin dan pengkhianatan dari mereka. Ternyata 3 jam yang lalu, pria itu baru saja pulang ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di luar kota. Dan melihat warga desa diusir dari gerbang tambang. Melihat itu beberapa dari mereka langsung berlutut di depannya. Sambil menangis mengadukan bahwa pemilik tambang telah ingkar janji. Bukan hanya merebut tanah mereka, tapi juga merampas hasil bagi mereka. Bahkan upah kerja semua orang juga ditahan. Mereka pun memohon dengan sangat agar pria itu membantu menagih uang yang tertunda. Dan jumlah proyek di dalamnya paling besar justru milik pria itu sendiri. Terpikir ibunya di rumah yang sedang sakit parah, yang butuh biaya pengobatan segera. Juga melihat kondisi warga yang begitu sengsara. Tanpa pikir panjang dia pun setuju untuk membantu. Kemudian dia pergi sendiri ke tambang untuk menagih uang yang tertunda. Tak disangka bos tambang justru sangat kooperatif. Dan dengan cepat menyelesaikan seluruh pembayaran. Lalu menyuruh mereka mengambil uang ke bagian akuntansi. Tapi siapa sangka, nama pria itu justru tidak dimasukkan oleh warga desa. Mereka malah membagi semua uangnya untuk diri mereka sendiri. Baru saat itu, dia melihat sifat asli beberapa orang itu. Namun ibunya masih menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pun bersiap turun tangan sendiri untuk mengambil kembali uangnya. Tapi malah ditendang jatuh oleh pria berkacamata. Lalu pintu mobil langsung ditutup. Meskipun pria itu terus mengetuk jendela mobil, mereka tetap tidak peduli. Bahkan sebelum pergi mereka masih sempat mengejek pria itu. Kemudian mobil melaju meninggalkan debu. Melihat itu pria itu langsung mengambil senapan panjang yang ia bawa. Awalnya berniat membuat mereka membayar dengan nyawa. Tapi setelah mengingat kembali ibunya yang masih butuh biaya untuk bertahan hidup, dia pun mencoba menenangkan diri. Sementara orang-orang yang sudah menerima uang, malah berpura-pura menjadi pahlawan bagi warga. Mereka membagikan uang kepada warga lain. Dan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya, malah berterima kasih dan memuji mereka. Tapi saat istri pria itu datang bersama ibu yang sakit untuk mengambil uang, mereka diberitahu bahwa tidak ada nama mereka di catatan. Bahkan preman desa malah bicara kasar dan mencoba mengusir mereka. Untungnya saat itu pria itu datang. Ibu dan istrinya pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa hanya keluarga mereka yang tidak mendapat uang? Namun preman itu bersikeras bahwa nama pria itu tidak tercatat. Padahal saat tambang pertama kali dibuka, tanah milik pria itu yang paling luas. Bahkan makam leluhur mereka pun ikut diratakan. Sekarang dia sudah membantu mereka menagih uang, tapi malah tidak mendapatkan sepeser pun. Pria itu pun sangat marah. Lalu beberapa warga yang licik mulai menyebarkan rumor di tengah kerumunan. Mereka bilang pria itu menerima suap dari bos tambang. Makanya uang bisa keluar begitu cepat. Bahkan ada yang menuduh dia memotong upah dan bekerja sama dengan bos tambang. Semua itu demi mencuri uang hasil jerih payah warga. Mendengar fitnah seperti itu membuat tubuh pria itu gemetar karena marah. Yang paling menyakitkan, preman itu terus mengejeknya. Bahkan memutar video saat pria itu dipermalukan saat menagih uang. Sampai-sampai sang ibu jatuh sakit lagi karena marah. Melihat situasi semakin genting, pria itu pun terpaksa berlutut, memohon agar mereka mengembalikan uangnya. Namun pria berkacamata malah sengaja memancing emosinya. Melihat itu pria itu akhirnya meledak, kembali mengangkat senapan yang ia bawa. Tapi pria berkacamata itu tetap yakin kalau senapan itu palsu. Dan pria itu hanya ingin menakut-nakuti saja. Tanpa tahu, kesombongannya itu akan segera dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi saat itu pria itu sendiri juga sangat gugup hingga tidak berani menarik pelatuk. Dan akibatnya pria berkacamata jadi makin menjadi-jadi. Namun melihat ibunya sudah sangat kritis, pria itu kembali menguatkan diri, mengangkat senapan dan mengarahkannya ke mereka. Tapi pria berkacamata masih yakin bahwa pria itu tidak akan berani menembak. Siapa sangka di detik berikutnya,